Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang yang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik E dan medan magnet B yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Cahaya tampak adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Hertz menggunakan peralatan yang memancarkan muatan. Muatan tersebut dibuat bergerak bolak-balik dalam waktu yang sangat singkat. Hertz mendeteksi gelombang dari jarak tertentu menggunakan lob kawat. Lob kawat digunakan untuk menentukan atau menghasilkan GGL ketika perubahan medan magnet melewatinya. Gelombang yang dihasilkan merambat dengan kelajuan yang sama dengan kelajuan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Gelombang ini memiliki karakter yang sama dengan cahaya, yaitu bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, dan berinterferensi. Hal ini mendukung teori Maxwell. Panjang gelombang cahaya tampak diukur pada awal abad ke-19. Jauh sebelum ditemukan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik, panjang gelombang cahaya tampak 400 nanometer sampai dengan 750 nanometer. Frekuensi cahaya tampak dapat ditentukan berdasarkan persamaan yang ada di bawah ini. Sumber, manfaat, dan bahaya gelombang mikro. Gelombang mikro dihasilkan oleh matahari, tabung diode, magnetron, dan sudah ada alat-alat yang dirakit untuk menghasilkan gelombang mikro ini. Yang kedua, manfaat dari gelombang mikro. Manfaat dari gelombang mikro adalah melakukan pemanasan pada makanan, komunikasi pada teknologi radar, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga yaitu bahaya gelombang mikro dapat menimbulkan resiko kanker. Yang kedua adalah gelombang radio. Sumber gelombang radio adalah dihasilkan oleh elektron pada kawat pengantar yang menimbulkan arus bolak-balik pada kawat. Manfaat dari gelombang radio adalah untuk pembicaraan jarak jauh yang tidak menggunakan kawat pengantar. Dan bahaya dari gelombang radio adalah menyebabkan kerusakan jaringan tubuh dan peningkatan suhu tubuh. Sumber inframerah adalah dihasilkan oleh getaran-getaran elektron pada suatu atom atau bahan yang dapat memancarkan gelombang elektromagnetik. Manfaat sinar inframerah adalah terapi fisik untuk cacar dan encok, untuk remote control dan peralatan elektronik lainnya. Bahaya sinar inframerah adalah merusak jaringan kulit paling terdalam dan timbulnya flek hitam. Sumber cahaya tampak adalah uraian sinar matahari dan lampu. Manfaat cahaya tampak adalah pada bidang telekomunikasi. Sinar laser digunakan untuk menyalurkan suara atau sinyal gambar melalui serat optik. Cahaya tampak dapat menyebabkan kerusakan DNA dengan melalui timbulnya oksigen reaktif dalam tubuh. Sumber sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Manfaat sinar ultraviolet adalah membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Bahaya dari sinar ultraviolet adalah menyebabkan sunburn atau terbakarnya kulit. Sinar X bersumber atau dihasilkan dari elektron-elektron yang terletak di bagian dalam kulit atom. Manfaat sinar X adalah memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit misalnya osteoporosis, kanker tulang, tumor payudara. Bahaya sinar X dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut, pingsan, kebingungan, mual, muntah, kerontokan pada rambut.
Sumber sinar gamma adalah dapat berasal dari sumber alami seperti gas radon, yaitu unsur radioaktif alami di bumi dan luar angkasa. Manfaat sinar gamma dapat digunakan sebagai radioterapi atau terapi radiasi untuk kanker. Sinar gamma dapat menembus tubuh manusia sepenuhnya. Ketika sinar ini melewati tubuh, mereka dapat menyebabkan ionisasi yang merusak jaringan dan DNA.